Tahu kan kenapa KDM sangat menolak keras tentang pengrusakan alam, tambang ilegal? Begini, jawabannya ada di Sumatera, Sibolga, Aceh, banjir bandang di mana-mana. Itulah makanya KDM itu sayang rakyatnya, sayang lingkungan. Ini dia video KDM, biar tahu apa yang terjadi jika alam dirusak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu ada bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip. Sudah jelas, ternyata baru sekarang di zaman pemerintahan Kang Deddy Mulyadi bahwa alam sangat-sangat diperhatikan, bahkan menolak keras terhadap pengerusakan alam, pengalihan fungsi hutan. Kenapa? Karena KDM itu sayang rakyatnya, sayang warganya, sayang alamnya. Kenapa alam itu sama orang itu berkesinambungan, saling menguntungkan? Karena alam rusak itu disebabkan oleh orang-orang yang serakah, mengambil keuntungan berlebih. Hutan ditebas, hutan dipangkas, diambil tanah, bahkan ditanami palawija yang awalnya hutan. Salut buat KDM, perjuangkan terus buat kelestarian hutan. Bapaknya minta maaf. Nggak kaget. Udah kelihatan polanya, Pak. Udah kelihatan, kita semua udah tahu polanya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya minta maaf. Pak, mohon maaf nih ya Pak, saya minta maaf juga dah dari lubuk hati saya paling dalam ya Pak. Itu adalah tanggung jawab Bapak. Jangan selalu berlindung di balik kata maaf Pak. Kalau memang Bapak tidak mampu, turun Pak. Bisa-bisanya congornya bilangnya apa? Saya tidak tahu akan sebesar ini. Punya TV kagak dah? Punya sosmed nggak tuh? Kalau nggak punya TV iya dah. Tapi kalau nggak punya handphone kata gue mah kagak mungkin. Wah, semua akan pret pada waktunya. Jujur ya, gue nggak pernah semuak ini dan sebenci ini sama pemerintahan sendiri. Gue tuh orangnya ya ngontenin pemerintahan. Kalau pemerintahannya bagus, gue puji bagus. Kalau pemerintahannya jelek, gue kritik. Tapi kali ini bener-bener gue kehabisan kata-kata. Bener, gue yaping doang, gue ngulang-ngulang doang. Mulut gue, omongan gue. Kemarin bapaknya bilang, itu hanya dibesar-besarkan di sosial media. Bencana itu hanya menyeramkan di sosmed. Ternyata apa? Minta maaf kan? Saya tidak mengira akan separah ini. Makanya turun langsung dulu ke lapangan ya. Sebenarnya ya, kalau orang normal mah ya, yang ininya juga masih normal gitu. Kayak saya nih orang awam ya.
Sekalipun nggak terjun ke lapangan, kalau lihat dari media sosial itu juga udah parah, Pak. Itu udah astaga, itu udah porak-poranda. Itu kurang porak-poranda apalagi, Bapak? Hah? Kurang separah apalagi, Pak? Hati-hati, Pak, dengan statement yang keluar dari mulut Bapak. Nggak hanya Bapak, tapi hati-hati dengan para pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Hati-hati dengan mulutmu dalam mengeluarkan statement. Kemarin Bapak juga yang bilang, daerahnya sudah membaik. Membaik apinya membaik, Pak. Kalau membaik, kenapa sekarang ente minta maaf? Kalau Bapak merasa tidak mampu, turun dari jabatanmu, Pak. Nyawa manusia itu bukan main-main. Nyawa manusia itu bukan angka statistik. Berkali-kali saya bilang di konten saya ya, manusia itu bukan hanya angka statistik. Kalau Bapak melihat rakyat Indonesia hanya dari angka statistik, Pak. Hanya Bapak melihat kita rakyat-rakyat cuma dari data, Pak. Data itu bisa salah. Coba Bapak terjun langsung ke lapangan, Pak. Maki-maki nggak boleh. Tapi kalau nggak dimaki, dia minta dimaki. Saya juga nggak mengira, Pak, kalau Bapak akan mengeluarkan statement seperti itu. Sama seperti Bapak tidak mengira akan separah itu, Pak. Kami semua rakyat Indonesia juga tidak mengira kalau Ketua BNPB bisa mengeluarkan statement seperti Bapak. Enak ya, Pak, digaji sama rakyat, duduk di ruangan ber-AC, nggak kena air banjir, nggak kena air bandang, nggak kena gelondongan kayu, nggak kehilangan orang tua, nggak kehilangan anak, nggak kehilangan rumah, harta benda, pekerjaan, dan segala macamnya. Enak ya, Pak, ya? Saya juga duduk, Pak. Saya juga di dalam ruangan ber-AC. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Tapi saya bukan bagian dari pejabat negara dan saya tidak digaji oleh rakyat. Kalau kemarin-kemarin Bapak tidak bisa membantu, Pak, selaku Ketua BNPB, Pak, minimal punya hati dalam berempati, Pak. Minimal diam atau minimal berkata-kata mengeluarkan statement dengan rasa empati, Pak. Intinya ya, Pak, ya, kalau Bapak bekerja di bawah pemerintahan negara Republik Indonesia, Pak, hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan statement, jangan asal asbun. Inilah perlunya etika dalam berbicara. Jangan sampai kita berbicara itu menyakiti orang lain. Apalagi ini buat pejabat negara. Jangan sampai apa yang kita bicarakan melukai hati rakyat. Udah mau rakyat menderita, ditambah lagi dengan ucapannya. Nggak kasihan apa? Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelim. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Bahkan Kang Deddy pun ikut berkomentar. Mana ada kayu gelondongan itu diakibatkan oleh pohon tumbang. Sudah jelas pohon tumbang itu ada ranting, ada akar. Ini mah kan pohon tumbang mulus banget. Emang tumbang karena mesin. Bisa-bisanya seorang pejabat bilang itu bukan kayu gelondongan untuk pembalakan liar, tapi itu karena pohon tumbang. Mana ada pohon tumbang bagus banget potongannya. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua. Ya longsor. Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan. Nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Nah, bener apa kata KDM. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus tumbuh, berkembang. Bahkan lindungi hutan buat kelangsungan hidup umat manusia. Ini mah apa? Tiap ada bencana, klarifikasi. Nggak ada solusi. Andai Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, bisa-bisa itu penambang liar dibebat habis. Kenapa? Karena Kang Deddy itu sangat
cinta terhadap lingkungan, hutan. Sekarang saja di Jawa Barat udah nggak ada lagi penambang liar. Bahkan penambang yang suka nyuri-nyuri waktu pun dihabisin. Lah, semoga apa yang diderita oleh saudara kita di Sumatera sana segera dikasih kemudahan. Untuk yang kehilangan, mohon diberi kesabaran, karena setiap bencana pasti ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.